Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 dengan materi Sastra Indonesia akan mempresentasikan materi sekaligus menghadirkan contoh sastra pujangga baru, yaitu film Tenggelamnya Kapal Van der Wijk, karya Buya Hamka. Tujuan pembuatan video ini tidak lain untuk memenuhi tugas UAS Bahasa Indonesia yang diampu oleh Ibu Dr. Hilmiati MPD. Langsung saja perkenalkan, saya Bayi Nurul Fatihah dengan NIM 220106034. Peran saya di sini sebagai editor video. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Iqbal Fahrurozi, NIM 220106037. Saya sebagai pemateri pertama. Saya Ahwal Saputra dengan nomor NIM 220106030. Peran saya sebagai pemateri kedua. Saya Sri Hartati dengan NIM 220106003. Saya sebagai pemateri ketiga. Saya Anggita Putri Ananda dengan NIM 220106009 sebagai pemateri keempat. Saya Siti Mujahidah dengan NIM 220106001 sebagai Hayati. Saya Muhammad Zainul Fikri dengan NIM 220106004 berperan sebagai Zainuddin. Berikut ini pemaparan materi presentasi dan cuplikan video Tenggelamnya Kapal Van der Wijk karya Buya Hamka yang diperankan oleh Siti Mujahidah dan M. Zainul Fikri. Selamat menyaksikan. Engkuh. Duduklah. Sudah sebulan saya menetap di rumah engkuh. Setelah kepergian Uda Aziz, apalagi akal saya engkuh. Iya, apalah akal kita lagi. Saya akan berkata berterus terang kepadamu. Saya akan jujur kepadamu. Akan saya panggil kembali namamu, sebagaimana dahulu pernah saya panggilkan, Zainuddin. Saya sudi menanggung segenap cobaan yang menimpa diriku, asalkan kau sudi memaafkan segenap kesalahanku. Maaf, kau regas segenap pengharapanku. Kau patahkan, kau minta maaf. Mengapa kau jawab aku sekejam itu, Zainuddin? Sudah hilangkah kenangan kita dari hatimu? Janganlah kau jatuhkan hukuman. Kasihanilah perempuan yang ditimpa musibah berganti-ganti ini. Iya, demikianlah perempuan. Dia hanya ingat kekejaman kepada dirinya walaupun kecil. Dan dia lupa kekejamannya sendiri kepada orang lain. Padahal begitu besarnya. Lupakah engkau siapa yang kejam? Bukankah kau yang telah berjanji ketika aku diusir oleh nenek mamakmu karena asalku tak tentu, orang hina dina, tidak tulen Minangkabau. Kau antarkan aku ke simpang jalan. Kau berjanji akan menunggu kedatanganku berapapun lamanya. Tapi kemudian kau berpaling yang lebih gagah, kaya raya, berbangsa, beradat, berlembaga, berketurunan. Kau kawin dengan dia. Kau sendiri yang bilang padaku bahwa perkawinan itu bukan paksaan orang lain, tetapi pilihan hati kau sendiri. Hampir saya mati menanggung cinta, Hayati. 2 bulan lamanya saya tergeletak di tempat tidur. Kau jenguk saya dalam sakitku. Kau menunjukkan bahwa tangan kau telah berinai, bahwa kau telah menjadi kepunyaan orang lain. Siapakah di antara kita yang kejam, Hayati? Saya kirimkan surat-surat, meratap, menghinakan diri, memohon dikasihani.
Tapi tiba-tiba kau balas surat itu dengan balasan yang tersulit, tak termakan di hayal. Kau katakan kau miskin, aku pun miskin. Hidup tidak akan beruntung kalau tidak ada uang. Karena itu kau memilih kehidupan yang senang, mentereng, cukup uang, berenang di dalam emas, bersayap uang kertas. Zainuddin. Siapakah di antara kita yang kejam, Hayati? Siapakah yang telah menghalangi seorang anak muda yang bercita-cita tinggi menambah pengetahuan, tapi akhirnya terbuang jauh ke tanah Jawa ini? Hilang kampung dan halamannya, sehingga dia menjadi anak komedian, tertawa di muka umum, tapi menangis di belakang layar. Zainuddin. Tidak, Hayati, saya tidak kejam. Saya hanya menuruti katamu. Bukankah kau yang meminta di dalam suratmu supaya cinta kita itu dilupakan dan dihilangkan saja, diganti dengan persahabatan yang kekal? Permintaan itulah yang saya pegang teguh sekarang. Kau bukan kecintaanku, kau bukan tunanganku, kau bukan istriku, tetapi janda dari orang lain. Adapun pemaparan materi pada presentasi kali ini, yang pertama, definisi sejarah sastra, yang kedua, pertumbuhan sejarah sastra, yang ketiga, jenis karya sastra, dan yang keempat, unsur karya sastra. Saya sebagai pemateri pertama, di sini saya akan menjelaskan tentang definisi sejarah sastra, termasuk bagian yang dikhususkan untuk pemeriksaan sejarah sastra. Istilah sejarah berasal dari kata Arab sajaron yang secara harfiah diterjemahkan menjadi pohon, di mana gambar pohon dengan akar di bawah, batang di tengah, dan cabang di atas berfungsi sebagai kerangka untuk mengatur waktu secara kronologis. Mungkin yang selanjutnya ada menurut para ahli, Pradopo merumuskan sejarah sastra adalah studi sastra yang membicarakan perkembangan sastra sejak lahirnya sampai perkembangannya. Yang terakhir, sejarah sastra tak lain dari rangkaian atau gunjaran periode sastra. Sejarah sastra juga membahas tentang angkatan sastra yang tak lain merupakan sekumpulan sastrawan yang hidup dalam kurun masa atau menempati suatu periode tertentu. Mungkin itu aja materi dari saya. Selanjutnya di sini saya akan membahas tentang pertumbuhan sejarah sastra. Oke, yang pertama menurut para ahli, Umar Yunus berpendapat bahwa lahirnya kesusastraan Indonesia modern pada tahun 1928, atau yang lebih tepatnya pada Hari Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober. Beliau berpendapat bahwa sastra itu ada sesudah bahasa ada. Bahasa Indonesia mulai diakui sebagai bahasa pemersatu tepat pada Kongres Pemuda dan tertera di dalam Sumpah Pemuda. Oleh karena itulah Umar Yunus menganggap sastra Indonesia lahir pada tahun 1928. Umar Yunus membagi sastra Indonesia ke dalam 3 bagian, yaitu pra Pujangga Baru atau pra angkatan 33, yaitu pada tahun 1928 sampai dengan 1933. Yang kedua, Pujangga Baru angkatan 33 dari 1933 sampai dengan 1945. Dan yang ketiga adalah angkatan 45 sampai dengan seterusnya. Selanjutnya yaitu periode sastra. Periode sisa-sisa sastra Indonesia secara umum, periode perkembangan sastra Indonesia terbagi atas sastra Indonesia lama dan sastra Indonesia modern. Sastra Indonesia lama atau biasa dikenal dengan klasik adalah karya sastra yang berkembang sebelum ada pengaruh dari kebudayaan luar, khususnya kebudayaan barat. Sastra Indonesia lama diperkirakan lahir pada tahun 1500 sampai abad ke-19. Adapun sastra Indonesia modern adalah karya sastra yang berkembang setelah ada pengaruh kebudayaan barat pada awal abad ke-20. Oke, untuk selanjutnya yaitu sastra klasik. Periode ini lahir karya sastra yang berupa pantun, syair hikayat, dongeng, mantra, dan banyak lainnya. Kesusastraan Melayu semakin memberikan pengaruhnya ketika mulai banyak ditemukan pengaruh-pengaruh Melayu dalam sastra daerah. Bentuk-bentuk seperti pantun, gurindam, dan hikayat yang sering kali disebut puisi Indonesia lama merupakan beberapa contoh bentuk-bentuk sastra Indonesia lama atau Melayu klasik.
Kesusastraan Melayu klasik kemudian masih dibagi berdasarkan cerita yang mendasarinya, yaitu sastra zaman peralihan Hindu-Islam dan sastra zaman Islam. Bahasa yang digunakan dalam karya-karya sastra Melayu klasik menggunakan bahasa daerah dan bahasa Melayu. Oke, untuk selanjutnya yaitu sastra modern. Sastra modern adalah sastra yang hidup dan berkembang di kehidupan masyarakat modern. Misalnya, prosa, cerpen, novel, roman, puisi, dan drama. Sejarah sastra modern Indonesia yang pertama itu pada angkatan Balai Pustaka, di mana karya sastra di Indonesia sejak tahun 1920 sampai dengan 1930 dipelopori oleh penerbit Balai Pustaka. Yang kedua yaitu Punjaga Baru. Punjaga Baru adalah nama majalah sastra dan kebudayaan yang terbit antara 1933. Terus di sini yang ketiga adalah angkatan 1945. Latar belakang kemunculan angkatan 1945 sastra Indonesia dapat diikhtisarkan sebagai berikut. Yang pertama, Pujangga angkatan 45 lahir dan tumbuh di saat revolusi kemerdekaan. Jiwa nasionalisme telah mendarah daging, oleh karena itu suaranya lantang dan keras. Yang kedua, di zaman Jepang muncul sejak berjudul 1943 dari Khairil Anwar, prosa radio masyarakat dari Idrus, dan drama citra dari Usmar Ismail. Dan yang ketiga, pada tanggal 29 November 1946 di Jakarta didirikan gelanggang oleh Khairil Anwar, Asrul Sani, Baharudin, dan Heng Ngantung. Dan yang keempat yaitu angkatan 1950 sampai dengan 1960-an. Angkatan 50-an ini ditandai dengan terbitnya majalah sastra Kisah Asuhan H.B. Jasin. Majalah tersebut bertahan sampai tahun 1956 dan diteruskan dengan majalah sastra lainnya. Dan yang kelima adalah angkatan 1966 sampai dengan 1970-an. Lahirnya sastra angkatan 66 ini didahului dengan adanya kemelut di segala bidang kehidupan di Indonesia yang disebabkan oleh aksi teror politik G30S PKI dan ormas-ormas yang bernaung di bawahnya. Yang keenam adalah angkatan 1970-an. Angkatan sastra periode 70-an lahir karena pergeseran sikap berpikir dan bertindak dalam menghasilkan wawasan estetik dalam menghasilkan karya sastra yang bercorak baru, baik di bidang puisi, prosa maupun drama. Yang ketujuh, angkatan 1980 sampai dengan 1990-an, karya sastra Indonesia pada kurun waktu setelah tahun 1980 ditandai dengan banyaknya roman percintaan dengan sastrawan wanita yang menonjol pada masa tersebut, yaitu Margati. Karya sastra Indonesia pada angkatan ini tersebar luas di berbagai majalah dan penerbit umum. Terus selanjutnya yaitu angkatan reformasi. Seiring terjadinya pergeseran kekuatan politik dari tangan Soeharto ke B.J. Habibie, lalu Ki Hajar Abdul Rahman Wahid atau Gus Dur dan Megawati Soekarno Putri, muncul wacana tentang sastrawan angkatan reformasi. Munculnya angkatan ini ditandai dengan maraknya karya-karya sastra, puisi, cerpen, dan novel yang bertema sosial politik, khususnya seputar reformasi. Yang kesembilan adalah angkatan 2000. Nah, pada masa ini banyak muncul pengarang wanita. Mereka umumnya menulis dengan ungkapan perasaan dan pikiran yang tajam dan bebas. Dan yang terakhir adalah cyber sastra. Cyber dapat diartikan sebagai maya. Sastra cyber atau cyber sastra merupakan sastra yang lahir sebagai dampak perkembangan teknologi. Era internet memasuki komunitas sastra di Indonesia. Banyak karya sastra Indonesia yang tidak dipublikasi melalui buku, namun termaktub di dunia maya atau biasa dikenal dengan internet, baik yang dikelola resmi oleh pemerintah, organisasi non-profit maupun situs pribadi. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih.
Materi yang ketiga, jenis-jenis karya sastra. Jenis-jenis karya sastra ada dua. Yang pertama, jenis karya sastra lama, dan yang kedua, jenis karya sastra baru. Jenis karya sastra lama adalah karya sastra yang lahir dalam masyarakat lama, yaitu suatu masyarakat yang masih memegang adat istiadat yang berlaku di daerahnya. Sastra lama pada mulanya berbentuk lisan atau sastra Melayu yang tercipta dari suatu ujaran. Karya sastra lama biasanya bersifat moral, pendidikan, nasihat, adat istiadat, serta ajaran-ajaran agama. Karya sastra lama dibagi menjadi dua, yaitu prosa lama dan puisi lama. Prosa lama adalah karya sastra daerah yang belum mendapat pengaruh dari sastra atau kebudayaan barat. Prosa lama cenderung bersifat imajinatif, istana sentris, didaktif, anonim, dan bentuk serta isinya statis. Bentuk-bentuk sastra prosa antara lain adalah dongeng, hikayat, dan tambo. Selanjutnya, puisi lama. Puisi lama adalah puisi yang terkait oleh aturan-aturan. Adapun aturan-aturan itu antara lain jumlah kata dalam satu baris, jumlah baris dalam satu bait, persajakan atau rima, banyaknya suku kata dan rima. Contoh-contoh karya sastra lama. Yang pertama, ada Mahabharata oleh Vyasa, Ramayana oleh Walmiki, Gatotkaca Seraya oleh Empu Sedah, Syair Perahu oleh Hamzah Pansuri, Syair Burung Pungguk oleh Hamzah Pansuri, Syair Abdul Muluk oleh Raja Ali Haji, 10 Gurindam 12 oleh Raja Ali Haji, Sejarah Melayu oleh Tun Muhammad Sri Lanang, Hikayat Abdullah oleh Abdullah bin Abdul Qadir Musyal, Syarab al-Ashiqin atau Minuman Para Pencinta oleh Hamzah Pansuri. Selanjutnya, sastra baru. Sastra baru adalah sebuah karya sastra baru, biasanya sudah berbeda dengan karya sastra lama dan tidak dipengaruhi oleh adat kebiasaan masyarakatnya. Karya sastra baru ini cenderung dipengaruhi oleh karya sastra barat dan Eropa. Berikut contoh-contoh karya sastra baru. Yang pertama, ada novel. Novel berasal dari bahasa novela yang dalam bahasa Jerman disebut novel, dan novel dalam bahasa Inggris. Dan inilah yang kemudian masuk ke Indonesia secara harfiah. Novela berarti sebuah barang baru yang kecil, yang kemudian diartikan sebagai cerita pendek yang berbentuk prosa. Yang kedua, ada komik. Komik adalah suatu bentuk seni yang menggunakan rangkaian gambar yang saling berkaitan untuk menyampaikan sebuah cerita. Gambar-gambar tersebut dapat berupa ilustrasi, sketsa, atau foto. Komik dapat digunakan untuk berbagai tujuan seperti hiburan, pendidikan, atau propaganda. Sekian materi dari yang ketiga. Selanjutnya dilanjutkan oleh pemateri yang keempat. Oke, saya di sini sebagai pemateri yang keempat atau pemateri yang terakhir akan menjelaskan unsur-unsur karya sastra. Di sini saya akan menjelaskan unsur puisi, unsur drama, dan unsur cerita. Oke, next. Unsur puisi terdiri atas dua unsur, yang dimana unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik adalah unsur yang membangun perwujudan puisi dengan segala makna yang dikandungnya. Unsur intrinsik ini juga disebut dengan unsur dalam puisi. Sedangkan unsur ekstrinsik adalah unsur luar puisi yang ikut mempengaruhi jiwa puisi itu sendiri. Nah, pada dasarnya puisi memiliki dua unsur besar atau unsur utama, yaitu unsur fisik atau struktur fisik yang mana membahas bentuk fisik yang tampak dalam puisi. Nah, yang kedua unsur batin atau struktur batin yang mana membahas bentuk non fisik pada puisi. Di sini saya akan menjelaskan unsur fisik puisi. Yang pertama itu gaya bahasa adalah keseluruhan gaya pengarang untuk mengungkapkan idenya ke dalam sebuah tulisan. Terus yang kedua itu rima atau irama.
irama adalah naik turunnya lagu yang berurutan. Terus tipografi adalah teknik untuk mengatur teks atau huruf. Teknik untuk mengatur teks atau huruf agar lebih menarik dan dipahami oleh pembaca. Terus yang keempat itu diksi atau pilihan kata. Terus yang kelima itu imaji adalah susunan kata yang mengungkapkan pengalaman sensoris yang dimana pembaca seolah-olah melihat, merasakan apa yang dirasakan oleh penyair itu tersebut. Dan yang terakhir, kata konkret adalah kata yang memiliki makna dan acuan yang dimana seolah-olah dapat dirasakan, diraba, dilihat melalui panca indera. Terus di sini saya akan membahas unsur batin puisi. Yang pertama itu tema atau makna. Tema adalah gagasan utama. Terus rasa atau feeling, pasti sudah tahu ya rasa itu apa. Terus yang ketiga itu nada. Nada adalah bunyi yang beraturan dengan frekuensi tunggal tertentu. Terus yang terakhir amanat, tujuan atau maksud, yaitu amanat pesan yang akan disampaikan. Yang kedua itu unsur ekstrinsik. Unsur ekstrinsik puisi adalah unsur yang terdapat di luar karya sastra puisi. Yang di sini unsur ekstrinsik meliputi yang pertama itu unsur biografi. Unsur biografi ini adalah latar belakang pengarang. Terus yang kedua unsur sosial. Unsur sosial ini sangat erat kaitannya dengan kondisi masyarakat ketika puisi itu dibuat. Terus yang ketiga itu unsur nilai. Ada unsur nilai dalam puisi meliputi unsur yang berkaitan dengan pendidikan, seni, ekonomi, politik, sosial, budaya, adat istiadat, hukum dan lain sebagainya. Terus yang kedua di sini unsur drama. Unsur-unsur pembangun dalam drama itu yang pertama itu tema. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, pikiran pokok yang mendasari lakon drama. Terus plot atau rangkaian peristiwa atau jalan cerita drama. Terus bahasa. Bahasa sebagai bahan dasar diolah untuk menghasilkan naskah drama. Terus yang keempat itu setting, tempat, waktu, dan suasana terjadinya suatu adegan. Terus yang kelima itu amanat, pesan yang akan disampaikan penulis kepada pembaca melalui naskah yang dibuat. Terus yang keenam dialog, jalan cerita lakon drama diwujudkan melalui dialog dan gerak yang dilakukan para pemain. Terus yang ketujuh itu karakter. Karakter atau perwatakan adalah keseluruhan ciri-ciri jiwa seorang dalam lakon drama. Karakter ini dibagi menjadi tiga. Yang pertama itu protagonis, antagonis, dan tritagonis. Protagonis ini yaitu karakter yang baik, antagonis karakter yang buruk, dan tritagonis ini merupakan penengah dari antagonis dan protagonis. Terus yang ke-8 atau yang terakhir interpretasi. Penulis lakon selalu memanfaatkan kehidupan masyarakat sebagai sumber gagasan dalam menulis cerita. Nah, di sini unsur cerita. Unsur cerita dibagi menjadi unsur intrinsik dan ekstrinsik. Unsur intrinsik adalah unsur yang membangun karya sastra itu sendiri. Terus unsur intrinsik merupakan unsur yang secara langsung membangun cerita. Unsur pembangun cerita yang termasuk untuk unsur intrinsik meliputi berikut ini. Yang pertama itu tema. Tema adalah gagasan utama atau ide pokoknya. Terus tokoh itu pemain dalam sebuah cerita. Terus alurnya, jalan cerita. Ada alur dibagi menjadi tiga, alur maju, mundur, dan campuran. Yang dimana terus selanjutnya sudut pandang. Sudut pandang adalah posisi atau kedudukan penulis dan pembaca yang menempatkan dirinya dalam cerita. Terus amanat adalah pesan yang disampaikan penulis kepada pembaca melalui cerita. Terus latar, di sini ada latar tempat, waktu, dan suasana. Terus yang terakhir gaya bahasa. Terus unsur ekstrinsik merupakan unsur di luar cerita tetapi ikut berpengaruh terhadap isi dan jalan cerita. Unsur ekstrinsik disampaikan berdasarkan latar belakang orang atau masyarakat yang diceritakan. Nah, oleh karena itu unsur ekstrinsik berkaitan erat dengan nilai moral, budaya, dan agama yang dianut masyarakat saat itu. Terus dengan mempelajari nilai-nilai tersebut kita akan mendapat gambar yang jelas tentang kehidupan masyarakat pemilik cerita.
Selengkapnya bisa dilihat ya di PPT yang sudah kami sediakan. Mungkin itu saja dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari kami, semoga video ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sekian dari kami, semoga video ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi